Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Pradika. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS Islam Nusantara. Yang pertama yaitu, coba sebutkan dan jelaskan karakteristik Islam Nusantara. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasud atau moderat, rahmah atau pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya, merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran, yakni menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka agar tidak tersesat sehingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. Salah satu aspek khas adalah penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang bineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam, ataupun hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Pengertian secara sosiologis. Islam Nusantara ialah pengetahuan yang mengenai hubungan kehidupan sosial seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Hubungan ini dibangun secara santun dengan mengedepankan tata krama pada kiai dan agama. Hubungan ini menerapkan suatu prinsip rahmatan lil alamin, yakni dengan beberapa cara, yaitu perdamaian, toleransi, saling menghormati, pandangan berbineka pada keanekaragaman, hubungan antar agama dan agama lain secara baik. Kemudian secara historis, Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-8 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan sekaten, secara taat dijalankan oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis, yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam putiran skriptularis ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah, direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan
ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Kemudian secara filosofis, Islam Nusantara ialah paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat. Islam memang turun di Jazirah Arab. Kitab suci agama Islam dan Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam pun berbahasa Arab, sehingga ada asumsi bahwa segala hal yang berbau dengan Arab diidentikan dengan Islam. Menjadi Arab berarti menjadi Islam, padahal tidak demikian. Tidak selalu yang berbau Arab mesti Islam, dan tidak selalu Islam berarti Arab. Di sini perlu dibedakan mana produk agama dan mana produk budaya. Islam Nusantara berarti menekankan lokalitas corak dan budaya setempat yang menghargai dan mengakomodasi tradisi dan kearifan lokal atau adat, selama tidak bertentangan dengan ruh Islam. Al-adatu mukammatun, adat bisa menjadi hukum yang bisa diberlakukan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 pilar Islam Nusantara. Mahfud MD menyatakan ada 3 pilar membangun Indonesia di dalam Islam, yaitu kesadaran bahwa semua manusia sama, kalimatun sawa atau titik temu, dan toleran terhadap perbedaan. 3 pilar membangun Indonesia. 1. Kesadaran bahwa manusia ini sama sehingga bersaudara. Lalu dibangun dari kalimatun sawa, persaudaraan keindonesiaan. Kemudian toleran terhadap perbedaan. Jangan merasa paling benar, ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi narasumber Madrasah Kader Nahdlatul Ulama dengan tema Membumikan Fikrah dan Harakah Nahdliyah sebagai implementasi moderasi Islam di Jakarta, di Ponpes Al-Falah, Jakarta. Menurut Menko Polhukam, jika ada Islam Nusantara maka jangan disalahkan, karena Islam masuk ke Indonesia sudah sama dengan yang ada di budaya Nusantara. Oleh sebab itu, kalau transformasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain itu dikembangkan dengan baik, maka Islam di Indonesia akan tumbuh subur sebagai Islam pendamai. Indonesia juga akan tetap terjaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang keempat, terkait dengan Islam Nusantara, seperti apa imajinasi atau konsep Anda terkait dengan kehidupan beragama di IKN Nusantara? Menurut saya, tidak ada masalah dengan nama baru ibu kota, yaitu Nusantara, dengan Islam Nusantara. Karena Nusantara, kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Nusantara itu konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan. Melalui nama Nusantara itu mengungkapkan realitas Indonesia. Nusantara terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan Antara yang berarti lain atau seberang. Hingga kini, istilah Nusantara masih kerap digunakan sebagai padanan Indonesia. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan nama ibu kota Nusantara dengan Islam Nusantara, karena kata Nusantara bisa menjadikan kita menjadi satu kesatuan. Itulah jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.